Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Silvani Sandra Miranda selaku host dari My Unsri. Pada kesempatan kali ini saya akan berbincang ria bersama Kak Iqbal, Wapres mahasiswa Universitas Sriwijaya. Halo Kak Iqbal. Ya, halo. Halo. Gimana nih Kak kabarnya? Alhamdulillah kabar kakak hari ini sehat dan baik-baik saja. Alhamdulillah. Tadi kan Fani sudah memperkenalkan diri. Sekarang Kak Iqbal nih memperkenalkan diri. Oke, baik teman-teman, perkenalkan nama saya Iqbal Fikriansah dari program studi Pendidikan Masyarakat angkatan 2019. Kalau daerah kakak dari Tanjung Batu, Kecamatan Tanjung Batu, Kabupaten Ogan Ilir. Oke, jadi dari Fakultas Pendidikan Masyarakat Kak ya? Dari fakultasnya FKIP. Oh, FKIP. Jadi jurusan Pendidikan Masyarakat. Pendidikan Masyarakat, ya. Oke Kak. Selanjutnya Fani mau tanya, alasan kakak masuk jurusan tersebut apa? Alasan kakak masuk di jurusan Pendidikan Masyarakat ialah sesuai dengan background kakak sendiri. Kemarin kakak waktu SMA itu berada di jurusan Ilmu Sosial. Nah, di mana di Fakultas Keguruan dan Pendidikan itu ada yang namanya Pendidikan Luar Sekolah dulu namanya. Dan sekarang sudah berubah menjadi Pendidikan Masyarakat. Ini sesuai dengan minat kakak juga di bidang sosial. Yang notabene kakak kalau di bidang sains itu agak kurang. Oh, jadi kakak tuh ke arah sosial gitu Kak ya? Ke arah sosial. Selain itu Kak ada lagi Kak? Atau suruhan orang tua atau gimana Kak? Emang dari diri kakak sendiri? Kalau perihal jurusan ini dari pribadi kakak sendiri. Karena dari orang tua juga mempersilahkan bebas untuk kakak milih di mana. Asal saya sanggup untuk menjalaninya dan menyelesaikannya nantinya gitu. Wah, berarti orang tua Kak Iqbal ini open minded mengenai pendapat dari Kak Iqbal itu sendiri Kak ya? Oke, selanjutnya Silvani mau menanyakan, Kak Iqbal kan sekarang lagi sibuk-sibuknya nih masuk organisasi kan jadi Wapres gitu kan. Nah, di dalam masa pandemi ini kan kita nggak bisa keluar terus kan Kak, offline terus. Nah, gimana sih Kak kegiatan kakak sehari-hari itu? Kalau kegiatan kakak sekarang sih alhamdulillah mulai dari awal pandemi sampai sekarang ini cukup lancar. Tapi memang di awal-awal pandemi kakak pulang kampung, pulang ke Tanjung Batu lebih kurang selama 3 bulan. Wah, sangat lama Kak ya? Iya, sangat lama. Vakum gitu Kak ya? Iya, vakum dari berbagai kegiatan, baik itu dulu kakak di BEM Fakultas. Di BEM Fakultas juga fokusnya kemarin karena pandemi di kedaerahan. Jadi kedaerahan itu ada yang namanya Satgas Covid juga untuk daerah kami masing-masing. Nah, jadi ketika kami pulang ke daerah, kami mengabdilah untuk daerah untuk memberikan dampak juga kepada khususnya siswa yang akan melanjutkan ke perguruan tinggi nanti. Selama 3 bulan itu kan kemarin memasuki bulan puasa Ramadan. Jadi setelah Ramadan alhamdulillah kakak ada kesempatan lagi untuk kembali ke Indralaya dan kakak tinggal di asrama bersama teman-teman ber-13 kami kemarin. Wah, asrama itu emang dari khusus Unsri atau gimana Kak? Alhamdulillah juga kakak kemarin kan mendaftar sebuah lowongan beasiswa. Alhamdulillah Kak ya. Ya, dari namanya itu Yayasan Baitul Mang. Sekarang berubah menjadi BRI Berlian. Nah, di sana kami mendapatkan beasiswa, mendapatkan juga fasilitas berupa asrama, tunjangan pendidikan, dan juga berbagai fasilitas yang ada di dalam asrama itu sudah sangat lengkap. Oh, itu untuk mahasiswa prestasi atau bebas gitu Kak untuk daftarnya? Itu bebas, tetapi ada berbagai persyaratan yang harus kita penuhi dan harus sesuai dengan ekspektasi dari pihak yayasan tersebut. Oke Kak, kan itu kan kalau kita ikut organisasi kan susah kan Kak, manajemen waktunya. Gimana sih Kak cara untuk manajemen waktunya gitu? Oke, berbicara tentang manajemen waktu sih sebenarnya tergantung dari diri kita pribadi. Bagaimana cara kita memprioritaskan sebuah agenda. Kalau Kak sendiri kan alhamdulillah di bidang eksekutif, di kedaerahan dan juga di akademik, kakak juga harus tetap fokus. Karena akademik ini merupakan amanah dari orang tua kakak untuk sebaik dan semaksimal mungkin kita selesaikan. Jadi ketika memang itu mendesak dan penting, kita meluangkan waktulah untuk di kegiatan tersebut. Dan jika memang kita kegiatan akademik itu juga sangat mementingkan, kita harus memprioritaskan. Itu hal yang paling utama. Tapi kita tergantung memanage itu dari mana. Kita bisa ngelobi dari dosen, kita bisa melihat juga keadaan posisi kita bersama teman-teman di organisasi, itu kita sebagai apa, kita bisa dikomunikasikan terlebih dahulu. Menurut kakak itu sih kuncinya ketika kita mau manage waktu itu harus pandai-pandai berkomunikasi. Wah, bagus banget nih tips and trik dari Kak Iqbal mengenai manajemen waktu, komunikasi antara dosen dan mahasiswa Kak ya, benar, untuk akademik maupun non akademik. Nah, selanjutnya Silvani mau tanya Kak, kan kakak tadi kan bilang bahwasanya kan manajemen waktu kan sangat penting tuh kan? Benar. Nah, kakak tadi kan sudah bilang kakak merupakan ketua Kak ya? Iya, di kedaerahan ketua. Gimana sih Kak? Kan beda nih ketua sama anggota. Bagaimana sih Kak cara mengatur waktu gitu? Apa sama aja?
Kalau berbicara ketua dan anggota pasti itu berbeda Beda, tentang Kak, ya? waktunya. Karena kita sebagai seorang ketua, ketika ada agenda, ketika ada panggilan, undangan, kita yang akan memenuhi Iya, undangan itu kan tersebut lebih terlebih dahulu. hebat kan Kak untuk mengatur waktunya gitu. Iya, Iya sih, Kak. benar. Jadi ketika bagaimana mengatur dan anggota ketika kakak memang pribadi berhalangan Iya. akan diwakilkan sama wakil terlebih dahulu. Dan jika wakil tidak bisa baru ke BPH yang lainnya gitu. Baru ke anggota jika anggota bisa membersamai. Gitu sih kalau sistem kakak kemarin. Wah, bagus banget nih manajemen waktu dari anggota ke ketua gitu kan ya. Selanjutnya Fani mau tanya, Kakak kalau Fani baca CV-CV-nya nih pernah meraih FLS 2N gitu Kak. Iya, Di bidang apa Kak? Kalau boleh tahu. FLS 2S itu kan di bidang seni. Nah, kalau maaf Kak ya, ke FLS 2N itu maksudnya apa Kak? Boleh Maksud diceritain? panjangannya, Ya, panjangannya gitu. Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional. Nah, jadi di bidang seni semua ada bidang tari, musik, vokal, puisi. Iya, iya. Nah, kalau kakak kemarin diamanahkan sebagai bidang kriya. Wah, Kriya kriya itu berupa kerajinan. Oke. Nah, karena kan asal kakak sendiri dari Tanjung Batu, di mana Tanjung Batu itu terkenal dengan berbagai kerajinan. Mulai dari desa Tanjung Batu ada kerajinan terbuat dari bahan perak. Oh, gimana tuh Kak? Peraknya tuh Perak diolah itu yang gitu? seperti teman-teman pakai biasa, yaitu cincin ataupun gelang atau kalung nantinya. Ada juga di daerah Tanjung Pinang itu kerajinan dari besi, menjadi sebuah pisau dan lain sebagainya. Di Tanjung Atap dari aluminium berupa alat-alat untuk masak. Nah, kakak kemarin membawa kerajinan dari bahan perak di tingkat provinsi. Alhamdulillah kakak diamanahkan menjadi juara satu, dan juara satu tersebut menjadi perwakilan dari provinsi Sumatera Selatan yang untuk boleh nih. mewakili di tingkat nasional. Kemarin kegiatannya itu pada tahun 2017 nih teman-teman. 2017 di Nusa Tenggara Timur. Wah, hebat banget nih Nusa Tenggara Timur dari Sumatera ke NTT. Jauh Iya. sekali. Berapa perjalanan Kak? Kalau perjalanan kemarin cukup cepat karena kakak melalui udara. Oh iya sih, benar. Iya. Bukan melalui ini ya darat ya. Memang sih benar sih kan jauh dari ujung ke ujung. Dari ujung ke ujung ya benar ya Lanjut, kemarin. lanjut. Kalau teman-teman tahu nih ada yang namanya penyanyi Admes. Oh, saya tahu. Ya, Dari tahu Kupang kan Kak? Dari Kupang. Ya, Oke. kemarin ketika 2017 tersebut kakak pernah ketemu secara langsung. Nyanyi Kak langsung gitu Kak? Kalau nyanyi Oh, enggak, enggak, tapi kan? dianya yang nyanyi. Oh, ya, akhirnya Kemarin ikut kakak nyanyi, kan? kaget ketika 2020, oh ternyata orang ini udah sangat sukses, udah sangat Oke. terkenal. Padahal di tahun 2017 masih dari panggung ke panggung yang notabene hanya menghadiri berbagai kegiatan yang belum secara nasional gitu sih. Wah, emang rezeki nggak kemana nih? Iya, benar Ketemu itu. artis papan atas dari FLS 2N gitu. Iya. Oke, selanjutnya kan kakak tadi kan wapres nih kan? Iya. Kalau boleh tahu, Fani kan kurang tahu tentang wapres dan wapres di Unsri. Kegiatannya apa aja kak gitu? Tugas-tugasnya? Tugas-tugasnya, iya. Kalau di kampus itu kan kita belajar juga baik di organisasi maupun di akademik. Nah, di sini kita sama-sama belajar di bagian organisasi. Ada namanya itu Badan Eksekutif Mahasiswa. Ialah badan yang berusaha untuk menaungi berbagai event, pergerakan maupun juga berbagai kegiatan lainnya demi kebermanfaatan. Nah, Presma dan Wapres ini ialah pimpinan tertinggi yang ada di tingkat universitas kita. Jadi mengatur mahasiswa, kegiatan mahasiswa gitu kak ya? Iya, bisa jadi seperti itu, dan juga Menyuarakan suara. menyuarakan, dan juga kita sebagai seorang pelayan untuk seluruh mahasiswa yang ada di KM Unsri. Kayak Dewan Perwakilan Rakyat gitu kak? Atau sebaliknya, atau eksekutif kan? Eksekutif, ya. Kalau di sistem tatanan negara kita ada yang namanya presiden dan juga wakil presiden. Nah, itu sama seperti itu di bidang eksekutif, dan bidang legislatif ada juga yang namanya itu DPM, Dewan Perwakilan Mahasiswa. Gitu. Nah kak, kalau mau tahu, kan mau wapres itu kan, mau wapres ataupun wapres itu kan dari BEM kak ya? Dari BEM. Gimana sih kak tata cara gitu, apa supaya bisa masuk wapres ataupun mau wapres gitu kak? Kalau untuk bagaimanalah prosesnya syarat-syarat. ketika kita ingin menjadi wapres atau presma nantinya. Cuma kakak sendiri berkiprah kemarin itu di Badan Eksekutif tingkat fakultas. Di tingkat fakultas kakak diamanahkan sebagai kepala dinas di bidang Wah, kepala dinas PPSDM, sih. iya. Wow, kepala dinas. Dan di BEM Universitas kakak juga terlibat. Kemarin tahun 2019 kakak daftar di BEM tingkat universitas. Daftar sebagai staf, mengikuti berbagai latihan dasar organisasi, mengikuti magang, dan akhirnya karena pandemi awal 2000. Seru kak ya, sebelum pandemi itu kan berarti? Sebelum pandemi itu kan kita kegiatan secara offline, jadi berbagai kegiatan itu kami ikuti secara langsung dengan ketemu sama kakak-kakak kita, ketemu orang-orang lain, tokoh-tokoh terkenal sebagai penguatan lah bagi diri
ini. Oke sih, menjadi seorang pemimpin Kak ya. Menjadi seorang pemimpin Hebat secara sih. proses. Iya sih, menjadi Wapres mahasiswa Unsri. Nah Kak, selanjutnya Fani mau tanya, Iya. kan ada suatu organisasi kan memiliki proker-prokernya. Iya. Nah kalau dari Wapres tuh apa Kak? Proker-proker dari BEM gitu? Program, BEM ya. Unsri gitu. Kalau dari programnya sendiri kan waktu kami kampanye memang ada berbagai program yang akan kami bawa di pengurusan kami selanjutnya. Dari tiap kementerian yang ada sekarang pun juga telah menyusun berbagai program yang akan kita laksanakan. Mungkin di sini kakak akan menyebutkan beberapa lah program yang kami rancang ketika kami kampanye kemarin. Kakak bersama Kak Hansen selaku presiden mahasiswanya kan, iya. merancang kemarin ada program yang namanya itu Sriwijaya Scholarship. Apa itu Kak? Kalau tahu? Nah, Sriwijaya Scholarship itu ialah sebuah berian bantuan berupa beasiswa kepada teman-teman kita yang terkhusus mengalami kendala ketika mau membayar UKT. Jadi ini program ini akan terjalan ketika awal semester nanti. Semester tahun depan gitu, Iya, Kak? 2023. 2022 ini. Iya, berarti kita semester ganjil. Ganjil, oke. Ada juga namanya program itu Bina Desa, di mana Bina Desa ini lebih ke pencerdasan untuk berbagai masyarakat, bukan hanya di satu bidang. Kan biasa kita hanya fokus satu bidang, tapi kami ingin memfokuskan dan mentargetkan, kita ikhtiarkan di berbagai bidang, baik itu bidang sosial, ekonomi, ekowisata, dan lain sebagainya, demi meningkatkan kemajuan perekonomian masyarakat setempat. Wah, berarti itu kayak program dari mahasiswa itu sendiri Kak ya? Iya, dari mahasiswa Wow, sendiri. boleh banget nih proker dari BMKM Unsri. Perkembangan dari Mapres maupun Wapres yang ada di sekarang nih Kak. Apa kemajuan gitu dari tahun sebelumnya sampai sekarang ya. Oke. Ada perbedaan gitu Kak gitu. Ada perbedaan, iya. Dari zaman ke zaman Ya, lah kira-kira. pasti ada perbedaan. Pasti ada perbedaan. Ada keunggulan maupun kelemahannya, tapi nggak usah sih kelemahan. Kalau mungkin di sini kakak menyebutkan dari tahun 2019 lah yang kakak kenal ketika kakak menjadi seorang mahasiswa baru. Ya, Di mana presiden mahasiswanya dari Fakultas Teknik, di 2020 dari FISIP, 2021 dari EPKIP, dan sekarang dari Teknik kembali. Nah, dari tahun ke tahun pastinya mengalami sebuah perubahan yang lebih baik. Dimana pada tahun Kawawan 2019 ketika kami maba itu kegiatannya secara offline full. Oh, seru itu pasti. Ya, sangat seru itu. Pandemi. Karena yang kakak ingat ketika akhir tahun 2019 itu ada kegiatan di depan rektorat kita. Wow. Kegiatan Apa festival. itu, Kak? Kegiatan festival. Oke. Baik itu melibatkan ormawa yang ada di intra kampus kita maupun yang ada di ekstra di luar. Kemarin dari kedaerahan juga dilibatkan. Kita membuka stand untuk memperkenalkan kedaerahan kita masing-masing. Iya, Wah, gitu. dari Sabang sampai Merauke berarti ya. Benar. Dari kan kita ada kedaerahan dari Aceh kan sampai ke Papua. Di sana ada namanya Komunitas Mahasiswa Papua Kompas. Nah, di sana kami memperkenalkan berbagai kebudayaan yang di daerah masing-masing. Di 2020 nih, zamannya Kak Muas. Zaman Kak Muas karena pandemi, walaupun pandemi tapi kegiatannya juga cukup luar biasa. Karena kita di bidang penguatan soft skill dan hard skill juga terlaksana. Boleh nih. Itu di bidang yang Kak Muas. Di 2021 ada zamannya Kak Dwiki, yang baru tahun kemarin pergantian di zamannya kami. Di zaman Kak Dwiki juga sangat luar biasa nih teman-teman. Karena zamannya Kak Dwiki ini berbagai kegiatan baik secara offline maupun online itu juga sudah terlaksana. Nah, tinggal yang jadi pertanyaan di tahun 2022 ini mau kita bawa kemana nih? Iya. Kejutan banget, dirahasiakan. Keluarga mahasiswa Universitas Sriwijaya nantinya. Oke. Kita nantikan aja nih Nantikan teman-teman. aja dan saksikan Iya. ya gerakannya asik. Perjalanan Kak Iqbal menjadi Wapres gimana Kak? Kan ada di masa susah dan senang gitu Kak kan? Oke, mungkin perjalanan pribadi Iya, Kakak pribadi. ya. Kalau boleh jujur nih teman-teman, kakak sebenarnya waktu SMA tidak terlalu terlibat dalam berbagai organisasi. Cuman fokus kemarin itu di bagian rohani Islam atau rohis yang kita rohis kenal. Iya. Kakak diamankan juga sebagai seorang wakil ketua oleh teman-teman kakak dan juga oleh ketuanya langsung mengamanahkan menunjuk kakak untuk menjadi seorang wakilnya. Ketika Dari SMA ya? Iya, ketika mahasiswa baru, kakak mulai nih memberanikan diri, mulai berani keluar dari zona Leadership-nya, berarti. yang kemarin-kemarin lah. Waktu maba kakak mencoba daftar di BEM Fakultas. Waduh. Di BEM Fakultas, alhamdulillah kakak terlibat aktif juga dan akhirnya kakak diamanahkan juga sebagai badan pengurus harian juga di BEM Fakultas. Dan sekarang kakak juga diamanahkan sebagai seorang wakil presiden mahasiswa BMKM Unsri. Sebelum kakak mengambil amanah ini, kakak juga diamanahkan sebagai seorang ketua dari himpunan kedaerahan kakak, yaitu Himukta kemarin. Di Himukta tersebelah kakak sangat banyak belajar sekali karena di berbagai watak karakter yang ada di Kecamatan Gunung Batu itu sangat kompleks nih teman-teman.
kakak dari berbagai teman-teman itu bukan hanya satu alumni dari sekolahnya, tapi berbagai alumni tergabung dalam wadah tersebut. Nah, di sanalah kami saling merangkul, saling berbagi untuk menyatukan tujuan kami. Nah, alhamdulillah sampai sekarang kakak memberanikan diri dan juga dipercaya oleh teman-teman untuk sama-sama kita maju di pasangan presiden dan wakil presiden mahasiswa tahun kemarin. Jadi itu dari ruang lingkupnya sendiri untuk menjadi wakil Presiden. presiden mahasiswa Unsri gitu kan. Nah, tadi kan kakak telah bincang-bincang perjalanan yang sangat susah menjadi wakil presiden Unsri gitu kan. Iya. Selanjutnya Fani mau tanya, selain itu kak, alasan yang lain gitu ada kak? Alasan kakak lain, ya. mencalonkan diri, memberanikan diri, oke. Semata-mata hanyalah untuk kebermanfaatan kita hidup di dunia ini. Karena mengapa? Jika hidup kita hanya gitu-gitu saja nih teman-teman, rasanya kurang berkesan lah, kurang ada cerita nantinya untuk di masa depan. Jadi kakak memberanikan diri bersama saudara Hansen juga kan. Ayo kita sama-sama menebar kebermanfaatan. Kita memberikan kontribusi terbaik sebagai mahasiswa untuk melayani semua masyarakat, semua elemen yang ada di keluarga mahasiswa Universitas Sriwijaya. Itu orientasi kita sebagai seorang manusia yang bermanfaat, karena sebaik-baiknya manusia adalah manfaat bagi orang lain. Oke, berarti harus bermanfaat di lingkungan sekitar ya. Baik itu di lingkungan kampus maupun di luar kampus gitu teman-teman. Nah, kan sesuai dengan kebermanfaatan nih. Fani mau tanya visi dari Kak Iqbal nih apa nih Kak? Jadi mau press kemarin. Kalau visi dari kami kemarin yang bersama Kak Hansen ialah kami ingin membangun persatuan. Membangun persatuan, membangun persatuan yang ada di kampus kita demi menciptakan keharmonisan. Semua masyarakat, semua mahasiswa di universitas kita itu harus bersatu dan juga harus harmonis hubungannya. Jadi itu tujuan kami mengapa ingin maju di pasangan presiden dan wakil presiden kemarin. Jadi visinya itu harus harmonis untuk mempersatukan di lingkungan mahasiswa gitu. Iya, benar sekali. Selain harmonis Kak, nggak ada embel-embel lain gitu Kak? Nggak ada, karena untuk visi kami itu aja, harus bersatu dan juga harus harmonis hubungannya. Oke, mantep nih visi misi. Makanya jadi wakil presiden mahasiswa Unsri nih. Suka dukanya Kak jadi wapres mahasiswa suka duka. Suka duka teman-teman pasti berbagai waktu bersama keluarga, bersama teman-temannya lain. Pulang malam. Nah, waktu kita apalagi zaman sekarang kan ada berbagai problematika, baik itu di kampus kita maupun di luar. Jadi ketika mengambil amanah ini, waktu kakak lebih banyak tersita untuk kegiatan yang ada di BEM ini sendiri. Bersama keluarga, kemarin-kemarin kakak sering untuk balik kampung. Biasanya 1 bulan itu 3 atau 4 kali balik ke kampung. Tapi ketika diamanahkan menjadi seorang wakil presiden ini, 2 bulan sekali paling kakak pulang kampung. Itu pun nggak nginap. Cuma balik bentar untuk nemuin orang tua. Itu PP, yang pertama. PP. Di BEM itu sendiri kita bertemu dengan orang-orang baru, orang-orang yang dapat menyemangati, orang-orang yang dapat berbagi kisah, orang-orang yang sangat luar biasa yang kami temui di BEM universitas itu sendiri. Wah, bagus banget nih. Bertemu orang-orang baru, menciptakan lingkungan baru dan suasana baru. Oke, lanjut. Nah, apa sih rencana ke depan Kak Iqbal nih? Itu. Rencana pribadi pasti ada rencana pribadi kan selain itu. Untuk planning kakak ke depan lah. Apalagi ini mengenai masa depan kita nanti kan seorang mahasiswa itu harus punya planning yang jelas lah ke depannya. Karena sampai sekarang kakak berada semester 6 dan ini juga amanah orang tua untuk semaksimal dan sebaik mungkin kita menyelesaikan studi kita. Itu planning awal kakak ketika menjadi seorang mahasiswa. Yang kedua, kita harus membanggakan kedua orang tua kita, karena orang tua kita sudah susah payah di rumah menunggu sarjana kita ini. Alhasil kita harus memberikan yang terbaik lah ke depannya. Jangan sampai apa yang kita lakukan pada hari ini itu dapat mengecewakan kita di masa depan. Dan planning kakak di tahun 2025 nih nantinya. Di 2025 kakak menargetkan juga lah untuk apa ini kira-kira apa dari itu Pak? Apa gak bingung gini gitu. Kalau memang udah rezekinya memang udah cukup, kakak pengenlah berserius lagi untuk kehidupan ini, karena kakak ingin di tahun 2025 itu ingin segera melakukan yang namanya itu pernikahan. Nikah muda Kak? Nikah muda boleh lah di tahun 2025. Gimana nih Kak rasanya diwawancarai oleh Fani selaku host My Unsri? Seru nggak? Rasanya yang pertama saya sangat luar biasa lah. Karena dari kemarin juga dikabari dari teman-teman Unsri kan, bisa nggak kita melakukan podcastnya namanya untuk
untuk sharing-sharing lah mengenai kegiatan kakak pribadi maupun juga di BEM. Ya kakak terima kasih banyak lah karena kesempatan ini kesempatan yang sangat langka dan sangat luar biasa. Alhamdulillah, berarti bertemu sama teman-teman dari My Unsri yang ternyata teman-teman dari My Unsri ini terdiri dari angkatan 2020 dan 2021. Kakak sangat apresiasi lah karena semangatnya terus berkarya kan, saya memberikan kontribusi terbaik lah walaupun masih semester baru kan bisa dikatakan baru maba gini. Nah maba, tapi semangatnya itu loh yang kakak sangat kagum. Kakak juga berkaca pada diri kakak ketika masih maba kemarin. Iya, berapi-api kan. Iya benar ini teman-teman. Itu sih kalau kesan kakak sangat luar biasa ketika bisa berbicara, bisa bertemu sama teman-teman dari My Unsri ini sendiri. Wah, sangat mengapresiasi dari adik tingkatnya nih berarti dari Kak Iqbal itu sendiri. Nah, pendapat dari Kak Iqbal mengenai website My Unsri Kak? Selain itu. Mengenai website dan juga ada akun media sosial juga kan ya. Kak kemarin juga sempat lihat terutama dari akun media sosial IG-nya kan dari My Unsri itu sangat menarik lah pandangan pertamanya. Di awal ada feed-nya sangat tersusun dengan rapi, di websitenya juga sangat kece banget ya Kak ya? Kece banget lah. Kalau bagi orang awam kan yang nggak terlalu paham itu sangat mengerti dengan berbagai fitur ataupun tampilan yang ada di beranda tersebut. Jadi kita mau mencari sesuatu ada tampilannya. Tapi yang bolehlah ke depan teman-teman dari My Unsri ini menjalin kerjasama, menjalin relasi lagi dengan ormawa yang ada di kampus kita terutama untuk sama-sama kita memperkenalkan dari My Unsri ini sendiri. Makasih banget nih Kak saran dan kritiknya mengenai dari My Unsri itu sendiri. Nah Kak, terakhir nih Kak, kasih pesan dan kesan untuk mahasiswa Unsri nih Kak. Mungkin closing statement lah dari kakak ya. Benar. Mungkin untuk teman-teman yang pada hari ini masih terus berjuang kan, yang sama-sama hari ini ingin meraih gelar sarjana tersebut. Perjalanan kita masih sangat panjang nih teman-teman. Di depan pasti akan banyak berbagai rintangan, ombak yang akan kita lalui. Tetapi itu bukan menjadi penghalang untuk kita. Itu jadikan sebuah catatan, tantangan, rintangan supaya kita berani untuk menghadapinya. Karena jika jalannya hanya lurus, kita akan lalai. Nggak seru itu kalau lurus-lurus aja. Nggak seru nanti. Karena ketika akan lurus, kita akan mengalami namanya kecelakaan. Ya, benar sekali. Ketika ada liku-liku, ada juga berbagai rintang, kita akan selalu berhati-hati untuk kehidupan yang lebih baik lagi. Itu sih penutup dari kakak. Kesan-kesan dari Kak Iqbal nih, keren banget kan? Jadi jangan lupa IG-nya Kak, coba cantumkan. Boleh nih kalau mau kita lebih kenal lagi IG kakak @miqbalfitriansa24. Oke Kak, sip. Makasih Kak sudah mau diundang di tim My Unsri sendiri. Oke, saya Silvani pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam.